eksportir berdasarkan credit worthiness yang diberikan eksportir kepada pembeli. Banker acceptance merupakan metode pembiayaan yang dilakukan dengan cara bill of exchange atau time draft yang wajib dibayar oleh bank setelah jatuh tempo. Short-term bank loan, metode pembiayaan ini diberikan oleh bank atas dasar banker acceptance yang diterbitkan untuk modal kerja dan pembelian inventory dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Counter trade merupakan metode pembiayaan yang dilakukan dengan cara penukaran barang dengan barang secara langsung maupun tidak langsung. Metode berikutnya yaitu factoring. Factoring atau yang kerap disapa dengan ajak piutang merupakan suatu sistem pembiayaan yang diperoleh dengan cara menjual akun receivable-nya dengan diskon tertentu kepada lembaga keuangan yang disebut dengan faktor broker di tempat eksportir. Kemudian faktor broker ini bisa menjual lagi kepada akun receivable-nya kepada faktor broker lainnya di tempat eksportir dengan diskon tertentu pula. Metode berikutnya yaitu forfaiting. Metode forfaiting ini pada umumnya digunakan untuk pembiayaan pembelian barang modal yang sangat mahal, yaitu bisa sampai $500.000 yang digunakan dengan jalan mengeluarkan promissory notice kepada importir. Kemudian promissory notice ini dijual lagi kepada forfaiting bank atau financial institution lainnya. Pada metode forfaiting ini biasanya dilakukan dengan satu jaminan bank saja, yaitu bank guarante atau letter of credit yang telah diterbitkan oleh bank importer. Metode berikutnya yaitu leasing. Leasing merupakan suatu kegiatan pembiayaan barang modal baik secara sewa usaha dengan cara hak opsi maupun tidak menggunakan hak opsi untuk penyewa selama jangka waktu tertentu dengan membayar secara berskala. Dengan menggunakan cara finansialis, maka pada periode akhir kontrak, penyewa akan memiliki hak opsi, yaitu untuk memiliki barang modal yang telah dikontraknya. Sedangkan jika menggunakan operasionalis, maka si penyewa akan hanya dibalikan kepada lessor. Metode yang terakhir yaitu long term financing atau pinjaman jangka panjang, merupakan jenis pinjaman yang jangka waktu pembayarannya lebih dari 1 tahun. Keputusan pada pembiayaan jangka panjang ini yaitu dengan menerbitkan bond atau obligasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan secara ditentukan dengan tingkat nilai bunga dan perubahan nilai tukar atau nilai kurs falas yang telah digunakan. Cash in advance merupakan suatu sistem pembayaran internasional di mana pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sebelum barang tersebut dikapalkan. Dalam sistem pembayaran ini dapat dilakukan dengan tunai, baik secara keseluruhan full payment ataupun sebagian partial payment. Sistem pembayaran cash in advance dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu payment with order. Dengan cara ini, pembeli membayarkan semua atau keseluruhan harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli melalui kontrak bisnis yang telah mereka buat. Dengan demikian, pembeli sudah menyelesaikan
seluruh kewajibannya untuk membayarkan biaya-biaya kepada penjual, dan tidak ada lagi biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh pembeli. Cara yang kedua yaitu partial payment with order. Dengan cara ini, pembeli membayarkan sebagian harga atau hanya membayarkan harga dari barang tersebut, kemudian biaya lainnya akan dikirimkan atau akan dibayarkan setelah barang tersebut sampai. Penagihan sisa pembayaran oleh penjual umumnya dilakukan dengan menggunakan sistem collection. Selanjutnya adalah sistem open account. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem cash in advance, di mana pembayaran dilakukan setelah suatu produk atau barang tersebut dikirimkan dan laku terjual, atau dibayarkan setelah jangka waktu yang telah ditentukan oleh penjual dan juga pembeli. Sistem pembayaran ini sangat menguntungkan pembeli. Oleh sebab itu, sistem pembayaran ini biasanya dilakukan antara induk perusahaan dan juga anak perusahaan. Dengan cara pembayaran open account ini, maka induk perusahaan sebenarnya telah memberikan pembiayaan kepada anak perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah private compensation, yaitu suatu metode pembayaran internasional yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan melakukan suatu kompensasi penuh atau sebagian utang piutang, baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui pihak ketiga. Contoh dari sistem ini, di mana ada importir X dan eksportir Y di Malaysia yang masing-masing melakukan hubungan dagang dengan importir A dan eksportir B di Indonesia. Suatu ketika, importir X menerima sejumlah barang yang telah dikirim oleh eksportir B dan dari Indonesia. Demikian juga importir A di Indonesia telah menerima kiriman barang dari importir Y dari Malaysia. Untuk transaksi ini, importir X tidak perlu melakukan transfer falas untuk melakukan pembayaran kepada eksportir B di Indonesia. Ia cukup melakukan transfer domestik kepada eksportir Y di negaranya. Demikian juga, importir A di Indonesia tidak perlu melakukan transfer falas ke Malaysia. Ia cukup melakukan transfer domestik kepada eksportir B di Indonesia. Sistem pembayaran internasional yang selanjutnya yaitu letter of credit, yang biasanya disebut dengan LC. Letter of credit adalah suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan importir atau pembeli yang ditujukan kepada penjual atau eksportir melalui confirming bank, di mana issuing bank akan membayarkan sejumlah uang apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam LC terpenuhi. Saat ini lebih dari 50% pembayaran internasional menggunakan LC. Mengapa demikian? Karena LC memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu adanya jaminan pembayaran bagi penjual atau eksportir. Yang kedua adanya jaminan penerimaan barang bagi importir atau pembeli. Yang ketiga adanya fasilitas kredit importir atau eksportir melalui perbankan. Dan yang keempat adanya fasilitas. Yang selanjutnya yaitu draft atau wesel. Draft atau wesel adalah suatu surat perintah tertulis dari seorang eksportir yang ditujukan kepada importir atau agennya untuk membayarkan sejumlah uang tertentu dan dengan jangka waktu yang telah ditentukan kepada pihak yang telah ditunjuk, yaitu pemegang atau pembawa draft tersebut. Sistem pembayaran menggunakan wesel atau draft ini lebih besar kekuatannya daripada menggunakan sistem pembayaran open account. Mengapa demikian? Karena eksportir memiliki hak dalam pengawasan barang-barang